Bercerita tentang apa biasanya? Yang paling diminati Tentang orang yang memberikan tanahnya sebagai kuburan, pandemik, COVID ini, lantas masih ada satu lubang yang tidak pernah ada yang isi itu. Dan heran, kok sudah tidak ada kematian lagi. Padahal wabah ini masih ada. Ternyata yang di lubang itu memang dia yang punya. Dia yang punya lubang itu. Lubang itu. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Bapak Gunawan Monoharto. Iya. Ya. Ini dari ejaannya masih pakai goe ya? Iya. Masih ejaan lama. Iya. Ya, ini sebagai Ketua IKAPI Ikatan Penerbit Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. Iya. Sejak kapan? Sejak 4 tahun yang lalu. Sejak 4 tahun yang lalu. Iya. Bisa diceritakan sedikit apa itu IKAPI? IKAPI itu Ikatan Penerbit Indonesia. Itu bergerak di penerbitan buku. Oke. Saya 15 tahun di sana. 10 tahun jadi sekretaris, dan 4 tahun yang lalu itu jadi ketua. Jadi Ikatan Penerbit Indonesia itu adalah asosiasi para penerbit yang ada di Indonesia, dan kebetulan saya dipercaya di Sulawesi Selatan. Jadi beberapa anggota-anggota IKAPI, penerbit-penerbit yang masuk di dalam asosiasi ini, seperti itu. Jadi semua ini merupakan adalah wadah dari seluruh penerbit yang ada di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, yang Bapak wadahi sekarang. Ya, tapi tidak semuanya masuk di IKAPI. Ada penerbit indie yang online itu tidak masuk. Jadi ada juga beberapa penerbit yang ada dan enggan untuk masuk bergabung dengan Kenapa? kami. Ya, terserah dia. Kami tidak tahu apa. Tapi keuntungannya untuk masuk di IKAPI apa dong? Ya banyak. Seperti? Ya. Pertama, kalau misalnya terjadi pembajakan buku, kita bisa. Ada hukumnya mau? Ya, bisa. Ada Membantu hukumnya membantu gitu ya? tentang hukumnya dan bagaimana pembagiannya seperti itu. Ya. Dan kalau misalnya masuk di dalam anggota IKAPI, paling tidak ada silaturahmi, ada kedekatan kita sama satu sama lain, berbagi tentang kiat-kiat bagaimana menerbitkan buku, baik secara cetak maupun online sekarang yang e-book gitu. Yang e-book gitu ya. Iya. Berarti mungkin yang belum bergabung di IKAPI mereka belum tahu sama sekali apa keuntungan masuk di IKAPI atau Tahu kok. Karena mereka cuma pengen indie aja ya? Ya, sosialisasi. Karena kami ini penerbit ini juga daripada memberikan jasa penerbitan, kami tentu punya minimal terbit. Ya, kalau indie biasanya itu tidak terbatas, bisa 10, bisa 25. Kami paling tidak ada sesuatu tingkatan moral soal itu. Misalnya kita tentang LIPI itu harus 300 buku, 500 buku. Okay. Standar dikti. Dikti pendidikan tinggi. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara masalah IKAPI-nya, nah sekarang saya pengen berbicara masalah Pak Gunawannya. Ya. Pak Gunawan ini adalah muka-muka yang tidak asing sebenarnya, wajah-wajah yang semua pecinta film yang ada di Makassar pasti kenal dengan Pak Gunawan. Tidak juga. Masa sih? Iya. Pak Gunawan ini kan salah satu pemeran utama dari Yati Raja. Ya. Bukan pemeran utama sih ya, tapi ayah dari pemeran utamanya. Ya, itu. Bapak sebagai apa di situ? Bapak sebagai ayahnya Ho Enji. Pak, ya namanya siapa? Aduh, saya sudah lupa. Loh. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu memeranin film itu tapi lupa nama. Sudah lupa ya. Iya. Berapa scene Bapak di situ? Ya. Berapa scene? Lumayan banyak. Ada 20 kira-kira. 20 scene. 20 scene. Berapa kali take satu scene? Paling lama nih. Tidak juga, karena saya berasal dari teater. Paling tidak menguasai. Punya basic di situ. Basic ya, menguasai tentang seni peran. Nah, makanya kalau misalnya produser film itu kan cari-cari pemeran baru, pasti mereka lebih mengutamakan dari teater, dari basic teater. Tidak juga. Oh ya? Ya, tentang ketampanan, tentang milenial, anak milenial mungkin mereka bisa pakai. Yang kalau seperti saya itu kan hanya peran-peran tertentu saja, peran orang tua,
ya peran ayah atau apa segala macam seperti itu. Nah, kalau mau mencari seperti itu ya itu ada banyak juga. Ya, karena kebetulan pada Atiraja, film Atiraja itu saya terpilih karena memang pas dengan casting itu. Saya tidak di casting loh, langsung ditunjuk. Langsung ditunjuk ya. ditunjuk. Bapak mau nggak aja pemeran di ini di Atiraja, langsung diiyakan waktu itu? Diminta dan Bapak langsung iyakan? Iya. Tanpa pikir panjang? Iya, karena saya tahu. Dan itu, karena dunianya juga gitu ya? Iya, gitu. Iya. Ini bekerja di Surat Kabar sejak awal tahun 1980. Iya. Sebagai wartawan. Iya. Kemudian mendirikan SKU Potika. Iya. Itu tahun berapa? Itu setelah reformasi. Setelah reformasi. Ya. Ada yang bisa diceritakan dari Jadi situ? begini, tahun 77 setelah saya selesai pendidikan wartawan, selama 2 tahun katakanlah seperti D3 ya. Nah itu saya tidak langsung jadi reporter, tapi saya melalui tahap paling awal, misalnya tahap mula itu adalah korektor. Artinya membaca berita-berita dan memperbaiki kesalahan ketik. Itu kerja saya. Itu korektornya waktu itu? Korektor ya, sebagai korektor. Itu lama, 1-2 tahun itu, kemudian jadi reporter. Reporter itu ya ada lagi tingkatan-tingkatannya seperti ya, itu. tantangannya ada lagi. Ya, tapi saya bukan di harian. Ya, saya di mingguan. Oh, di mingguan. Ya. Tapi kan tetap aja tantangannya berat juga. Oh, sangat banyak. Kalau harian itu strike news itu biar mencukupi 5W1H apa siapa dan bagaimana itu. Kalau misalnya kita di mingguan ada investigasi. Investigasi itu adalah mencari sesuatu. Harus detail ya, seperti itu. Jadi banyak tantangannya. Dan kemudian setelah jadi reporter, saya memasuki ruang-ruang redaktur. Ada pernah redaktur kriminal, pernah redaktur seni budaya, film, dan ekonomi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Dan suka fotografi juga? Sejak tahun 75. Berarti pada saat jadi wartawan sangat bermanfaat sekali ya? Iya, seperti itu. Dan memang fotografi salah satu hobi saya. Ini saya bacakan dulu nih Pak nih, pengalaman fotografi Bapak Gunawan. Pameran tunggal seni foto di Dewan Kesenian Makassar 1985. 85. Kemudian pameran di kampus Tamalan Rea Unhas 1985 di tahun yang sama. Pameran foto pariwisata di ITB Bandung. Itu tahun 1990. Kemudian pameran di mana nih? Pameran di Taman Budaya Sulawesi Selatan 1991. Dan bersama 5 fotografer yang salah satunya berkebangsaan Perancis, yaitu N.M. Kopp. Pameran di Maranu Hotel 1991. Itu adalah pengalaman fotografi. Tapi pasti banyak lagi yang belum masuk dalam sini ya. Itu hanya baru 91. Belum lagi tahun-tahun setelahnya. Setelahnya itu. Di tahun 2000 itu saya mendapatkan medali emas, penghargaan medali emas dari lomba foto inovasi. Ya, itu medali emas dari Jogja. 2001 orang yang pertama pameran foto digital di Indonesia di Kemudian saya lanjut pameran di Semarang dan di Jogja bersama dengan David Linggar dan Pak Budi Darmawan dari Surabaya. Ini saya belum selesai ternyata ya, masih banyak sekali yang harus kita bacakan. Ya, pameran bersama perupa ataupun seni rupa instalasi proyek Hati Nurani Indonesia X, Indonesia 10 ya. Kota Makassar 1991, pameran tunggal dialog subjek dengan objek 2000, pameran bersama pameran foto memamerkan 12 buah foto digital tahun 2000, kemudian foto operasi meraih medali emas. Nah, ini tadi yang diceritakan. Dan foto instalasi kematian. Instalasi kematian. Masuk kategori penghargaan pada lomba foto inovasi 2001 yang diselenggarakan HISFA Yogyakarta, pameran tunggal foto seni rupa 2001. Masih ada lagi nih. Gila, banyak banget ya.
Pameran bersama Budi Darmawan, Surabaya dan Davi Linggar dari Jakarta di Galeri Siena Semarang dan Galeri 9 di Yogyakarta 2002. Ya. Kemudian pameran bersama anggota Rana Kreasi Foto Club di Jakarta 2002. 2005 mendirikan klub foto Forzaholic. Ya. Forzaholic penyebutannya udah benar. Forzaholic, ya. Ya, SMA Negeri 1 Makassar, dan belakangan ini fotonya menghias buku-buku puisinya. Nah, kita baru berbicara masalah fotografi nih Pak, belum berbicara masalah cerpen, belum berbicara masalah pengalaman teater dan juga puisi. Ya, kalau prestasi yang paling baru di fotografi itu tahun kapan dan apa? Saya ini rencana pameran tunggal, pameran foto di pertengahan Oktober ini. Nanti. Pertengahan Oktober, itu baru rencana atau sudah ada? Sudah ada konsep. Itu judulnya Terjaga, mencari aktor di titik fokus. Tidak pernah ingin mengangkat masalah pandemi? Itu berbeda. Saya sudah mengangkat pandemi, ada bukunya tentang puisi. Oh, berarti bukan di fotografi? Bukan. Kalau untuk fotografi sendiri tadi itu adalah mencari aktor. Mencari aktor. Itu foto-foto lama yang saya ambil dari 2006, ada tahun 2000 sekian. Jadi saya salah seorang fotografer seni pertunjukan. Dari situ itu sejak tahun 77 saya sudah memotret, jadi banyak sekali. Maupun masih memakai klise film maupun soal digital. Nah, inilah nanti pertengahan ini Oktober nanti itu saya akan pamerkan tentang bagaimana aktor-aktor yang saya potret. Ya. Siapa aja? Banyak. Ya, banyak. Beberapa di antaranya adalah? Ada banyak. Saya tidak tahu namanya siapa. Saya tidak tahu namanya, yang saya potret. Aktor-aktor luar biasa yang di Indonesia? Di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan ada juga Butet. Ada Butet juga? Iya. Wow. Ya, di Jakarta saya pada waktu itu saya potret, ya. Jadi kalau di sini jadi kelihatan sekali bahwa potret-potret saya itu memang mengarah pada pencarian aktor, bukan dokumenter. Objek-objeknya dapat gitu ya? Iya, saya dapat begitu. Oke. Nah, ini kalau kita berbicara masalah fotografi nih ya. Sekarang kita berpindah ke kebiasaan puisi, nulis puisi juga, cerpen juga. Iya. Cerpennya seperti apa? Itu biasanya dibuat di koran-koran, surat kabar? Iya. Sudah saya bukukan juga. Dibukukan juga? Iya. Sudah ada berapa buku yang terbit? Ada beberapa lah buku tentang cerpen. Bercerita tentang apa biasanya? Yang paling diminati, yang bercerita tentang apa itu? Cinta Absurd. Ya? Absurd? Iya. Oke. Tentang kematian berulang-ulang. Ada. Tentang orang yang memberikan tanahnya sebagai kuburan, pandemik, COVID ini, lantas masih ada satu lubang yang tidak pernah ada yang isi itu. Dan heran, kok sudah tidak ada kematian lagi. Padahal wabah ini masih ada. Ternyata yang di lubang itu memang dia yang punya. Dia yang punya lubang itu? Lubang itu. Dan dia melihat dirinya dimakamkan di situ. Kira-kira seperti itu ceritanya. Cerpennya absurd banget ya? Iya. Tapi sebenarnya itu punya apa pesan moral yang sangat besar sekali ya. Nah, Bapak melihat pandemi seperti apa, Pak? Biasa saja. Tadi saya sempat mendengarkan loh, ada ternyata beberapa orang yang masih berpikir bahwa ngapain pakai masker. Mereka masih melanggar hal itu. Mereka malah tidak mau diminta untuk pakai masker, dan kalaupun dia harus denda, dia tidak akan bayar, dia tidak mau bayar dan tetap tidak mau pakai masker. Bodoh. Kenapa? Harus takut sama pandemi corona itu. Karena sudah ada fakta ya, kita melihat nyata ya. Tapi saya terus terang tadi pengen berdebat sama orang itu pagi-pagi, tapi karena berpikir saya udahlah, mungkin dia punya pendapat yang berbeda, terlalu berantem di jalan, saya nggak mau gitu kan. Karena dia sempat tiba-tiba ngomong ngapain pakai masker, tapi ngomong ke orang sebelahnya dia, bukan ke saya. Ya. Nah, Bapak melihat orang-orang seperti ini yang tidak percaya corona, yang tidak bodoh. Mereka bodoh. Ya. Karena memang ada. Virus itu ada.
Alasannya gini loh Pak, masuk akal nggak kira-kira? Kalau tadi kita berbicara masalah cerpen Bapak yang absurd. Iya. Apakah menurut Bapak pendapat orang ini juga absurd? Nih, tadi orang ini bilang bahwa saya sudah tua, kalau pakai masker, saya bisa mati gara-gara pakai masker, bukan karena corona. Karena ini katanya nggak bisa bernapas nih. Itu lucu Masuk kan? akal, lebih lucu menurut saya ya. Lucu itu. Iya. Jadi begini, tentang corona kalau kita berbicara, saya buat buku puisi dalam bentuk seperti catatan harian mulai dari bulan Maret sampai akhir bulan Mei tentang corona, apa yang terjadi tentang corona, gitu. Masa-masa itu saya buat puisi. Siapa yang mati, siapa yang masuk rumah sakit, itu semua ada. Bagaimana kehidupan, ada misalnya ada yang pengantin, itu semua saya tulis dalam bentuk seperti catatan harian. Judulnya buku itu Dansa Bersama Corona. Berdansa bersama corona. Dansa Bersama Corona. Saya langsung mengingat kasus corona pertama di Indonesia lah malah. Ya. Karena kasus pertamanya itu di Depok, ya kan? Kalau nggak salah awal Maret tanggal 2 kalau nggak salah itu. Ya. Itu kan kasus pertama yang terdeteksi di Indonesia. Ya. Yang memang kasusnya adalah dansa bersama corona. Nah, itu. Ya nggak sih? Apa karena ada hubungan ke situ? Nah, Nah Dansa ini Bersama Corona itu bahwa ini absurd. Ya. Kita ini berada di tengah wabah, tapi kita melenggang. tapi kok tidak mati-mati? Adakah masyarakat di level bawah yang meninggal tentang corona? Itu dia. Karena dia sudah kebal tentang kuman dan virus. Ini pendapat saya. Bapak berani ya bahas ini ya? Enggak, Ji, bukan itu. Bukan berani membahas, tapi itu saya melihat seperti itu. Makanya marilah kita berdansa saja dengan enjoy saja. Kita Enjoy, gak usah dijadikan ketakutan yang besar gitu kan? saya takut juga, tapi harus kita mengikuti protokol pemerintah tentang corona itu. Harus masker, harus Jaga kebersihan, jaga kebersihan, terutama tangan. tangan apa segala macam. Tapi mereka kan tidak. Pernahkah dengar pemulung itu kena corona? Ya juga sih. Mereka sudah terbiasa dengan kuman-kuman yang kotor-kotor seperti itu. Iya, sudah terbiasa. Tapi kan mereka tetap harus protokol kesehatan juga dong ya? Iya, protokol semuanya harus ikut protokol kesehatan pemerintah. Bapak kan jago baca puisi nih Pak. Ya, Saya pengen dengar dong puisi yang tadi itu. tapi Dansa dengan corona. saya tidak bawa. Wah nggak bawa ya? Iya, tidak bawa saya. Sepenggal, sebait dua bait. Ada barangkali di HP saya ya. Coba. Karena ya saya juga pengen sampaikan juga nih ke viewers di rumah nih. Karena ada beberapa teman saya pernah bilang ke saya, kenapa kita harus mengutamakan masker? Sementara kan biasa itu kan dari tangan, ya kan? Iya. Nyentuh ini masuk ke badan. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah Ini yang saya virus itu tulis dari ya. droplets. Ini yang saya tulis terakhir ya, Apa tuh? puisi. Tentang corona. Tidak tentang corona, tentang situasi yang ada di dalam Boleh? corona. Iya. Boleh? Tunggu saya lihat dulu ya. Ini puisi sudah bisa ratusan ya Pak ya? Ya, bisa 1000. Bisa 1000? Ya, sampai 1000. Sejak tahun kapan nulis puisi? Saya tahun 77 juga. Wow. Iya. Dari tahun 77, puisi cerpen memang hobinya sudah seperti itu. Ya, betul. Waktu sekolah dulu ambil jurusan? Saya itu jurusan wartawan. Waktu SMA? SMA kan ada IPA IPS. Cuman 2 aja gitu ya Iya, waktu itu? Belum iya. ada bahasa ya? Nggak ada. Ini saya cari dulu ya, dan tidak lama kelihatannya ini ada. Ini lama karena banyak banget gitu ya? Harus scroll down banget jauh. Jauh banget ke bawah. Jadi saya nulis, sampai sekarang saya menulis puisi tentang di masa corona ini. Berarti lebih produktif gitu selama corona? Ya, hampir setiap hari. Wow. Sebab menulis itu harus disiplin. Jangan ada kan menganggap bahwa begini, nanti ada gagasan, ada
mood, keinginan baru menulis. Enggak, harus disiplin. Harus ada waktunya sendiri. Oh, iya, harus disiplin. Coba. Ini sudah dapat ya. Oke. Ini ada satu. Yang pendek saja ya. Silakan. Ya. Saya pengen mendengarkan karya Bapak. Bapak Gunawan yang merupakan pemeran di film Mati Raja. Memandang jalan sesak, penuh orang-orang pasar dengan suara sirene api toto. Siapa gerangan yang diantar ke rumah akhir? Itu. Udah. Singkat banget. Ya. Padat dan jelas. Ya. Di kantor saya di Jalan Moron Raya itu, setiap hari saya mendengar sirene kematian itu 12-13 kali. Setiap hari, karena memang jalurnya ke pemakaman itu. Heran kalau tidak tiap hari ada itu. Kalau dalam satu hari nggak ada kedengeran itu jadi aneh. Jadi aneh. Iya. Ini selama pandemi saja? Sebelum pandemi juga begitu, karena memang kan di Jalan Moron Raya itu di antang itu banyak perkuburan. Itu Bapak kalau misalnya kita berbicara masalah selama pandemi dan sebelum pandemi dulu nih. Ya. Sebelum pandemi itu banyak yang lalu lalang seperti itu. Sama. Suara sirene kematian. Iya. Setelah pandemi, selama pandemi ini makin banyak. Ada bertambah, ada juga tidak. Oh gitu. Iya, biasanya kurang juga. Jadi kematian itu sesuatu yang tidak bisa dipastikan. Dan kematian itu merupakan peringatan buat kita yang masih hidup gitu ya. Iya, untuk berbuat baik. Ya, saya mendengarkan itu lewat. Iya. Itu merupakan peringatan. Gitu. Jadi seperti itulah kematian. Saya pengen tanya harapan Bapak ke depannya untuk di Sulawesi Selatan ini, di bagian fotografi, di bagian sastra. Silakan Pak. Fotografi sekarang kita tidak susah lagi, sebab anak kecil pun bisa foto lewat HP, itu bisa menciptakan foto-foto. Tapi berbeda dengan memang menciptakan foto yang art. Ya, sehebat-hebatnya HP itu punya kamera dan harganya mahal, dia tidak bisa mengungguli kamera memang khusus untuk foto. Banyak foto digital dijual dan banyak orang membeli, banyak anak-anak muda milenial yang membeli dan menghasilkan fotografi. Tapi tidak sebatas itu. Ada teori-teori yang mesti mereka lewati tentang diafragma, tentang kepekaan, dan khususnya jam terbang. Nah, kedepannya ini saya tidak tahu persis bagaimana bentuknya fotografi, tapi yang jelas lebih canggih daripada sekarang ini, itu pasti. Bagaimana bentuknya? Apakah masih seperti fotografi yang dulu waktu sekilas film dan sampai saat ini, dan akan datang itu pasti jauh lebih berbeda lagi. Nah, mungkin sudah langsung jadi, seperti kan langsung jadi, nanti kan lebih jadi lagi seperti itu. Karena perkembangan teknologi itu. Perkembangan teknologi. Tapi saya menganggap bahwa sekalipun perkembangan teknologi itu ada, kita mesti belajar tentang teori fotografi. Oke. Gitu. Kalau sastra? Literasi seperti itu juga. Nanti di belakangan ini nanti ada kan namanya sastra online yang banyak dimuat di Facebook, yang banyak itu. Dan nanti juga kita tidak tahu bagaimana bentuknya literasi penulisan puisi seperti itu. Kami dulu sangat hebat kalau dimuat di surat kabar. Sebuah kebanggaan. Walaupun nggak ada bayar duit, yang penting kebanggaan, puas diri gitu melihat itu. Apalagi kalau misalnya masuk di Kompas di Jakarta, itu sudah prestasi yang sangat gemilang pada saat itu. Top majalah Horizon
Tapi sekarang tidak ada lagi titik tolaknya ke situ. Karena sekarang sudah lebih ke Iya, elektronik. iya. Dalam pembacaan puisi juga tidak perlu panggung. Di meja makan juga bisa puisi. Di sini juga bisa berpuisi. Di mana-mana saja. Di ruangan tamu kita berpuisi di mana-mana saja. Ya. Jadi ada ruang-ruang baru sekarang ini yang mesti diciptakan untuk kesenian itu. Tidak tergantung panggung. Oke Pak, terima kasih banyak sudah hadir. Ya Pak. Ya, semoga nanti ada waktu lagi untuk kita bercerita. Ya. Tapi pertanyaan terakhir saya, Bapak kalau misalnya diajak main film lagi mau nggak? Saya lihat dulu. Peranan apa? Kalau sebagai ayah lagi? Saya lihat dulu. Ayah seperti bagaimana? Ayah kemarin kenapa diterima langsung di Atiraja? Saya suka. Perannya seperti? Karena itu The Legend. Sebagai The Legend? Iya. Dari sang... VNJ. Iya. Nah, saya terus terang, saya lebih suka bermain teater. Dari semua pekerjaan-pekerjaan digeluti? Daripada film. Daripada film? Iya. Lebih suka teater daripada film? Teater, iya. Lebih berekspresi. Hah? Lebih berekspresi? Iya. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan, tapi saya lebih suka teater. Mohon maaf ya, yang kalau saya sebagai orang awam nih ya, mungkin saya salah juga nih, ya kan? Orang-orang sekarang kan lebih banyak cenderung menonton film dibanding teater. Ya, sekarang juga mau menonton teater di mana kalau musim pandemik seperti ini? Enggak, saya tidak berbicara pandemik ya. Bioskop juga lagi tutup sekarang nih. Iya. Ya maksudnya di luar pandemik nih, saya berbicara masalah masyarakat umum di Indonesia. Ini kita tidak membicarakan tentang wabahnya ataupun pandeminya. Tapi kalau saya melihat ini kayaknya orang kita itu lebih banyak cenderung ke film, bioskop, layar lebar dibanding teater. Tidak juga. Seimbang. Ada juga penonton teater. Saya pernah menyutradarai Itolo. Itu 3 hari, 3 malam itu, sore dan malam, berarti 9 kali ya. 9 kali itu full terus. Penuh gedung kesenian Société de Harmonie. Bahkan orang tuli pun nonton tunarungu itu. Karena berekspresi gitu kan? Iya. Bukan berkata-kata tapi lebih banyak berekspresinya daripada kata-kata. Iya, ada juga tentang teks. Nah, seperti itu. Dramaturgi, literasi ada di dalamnya. Seni peran apalagi. Ya. Ekspresif banget kalau di teater gitu ya. Semoga nanti tanggal 28 Oktober nonton saya main two man play, bermain 2 orang tentang teater, judulnya Seniman Pengkhianat. Nontonnya di mana? Di Etika. Di Etika. Di Etika itu persis di samping UNN. Oke. Nah, kita harus datang saya melihat. Iya, nanti yang undang. Iya siap. Iya. Terima kasih banyak Bapak Gunawan sudah hadir pada kesempatan kali ini berbagi cerita dan pengalaman yang tentunya jam terbang tidak diragukan lagi ya. Karena jam terbangnya dari tahun 70-an sampai sekarang pun masih menggeluti dunia-dunia itu. Teater masih, dan semoga nanti dapat peran-peran lagi, cocok karakternya, bisa masuk, dan Bapak bisa kita nonton lagi nih di layar, gitu kan? Mau layar YouTube, mau layar kaca, bioskop segala macam terserah. Yang penting saya pengen lihat peran Bapak di situ. Iya. Terima kasih banyak. Yang paling penting adalah sehat terus. Amin. Semoga semuanya terjaga dan juga berjalan dengan lancar. Dan rencana kedepannya tidak ada kendala sedikit pun, termasuk teater di bulan Oktober dan juga pameran foto. Iya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Zigal pamit undur, BDD Indonesia, sampai jumpa. Iya.